Atsaniyah, yang kedua. Atsaniyatu, yang kedua, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kedua, ini berbicara tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya ikhlas. Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak meridhai, Allah tidak ridha dipersekutukan bersamanya seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Maknanya apa jemaah? Satu sisi dia beribadah kepada Allah, di kesempatan tertentu, di dalam doa misalnya, di dalam kesempatan tertentu dia beri ibadah doanya kepada selain Allah. Allah tidak ridho yang seperti ini. Apalagi menyerahkan ibadah sepenuhnya untuk selain Allah. Ya, ibadah solatnya tulus untuk Allah, puasanya tulus untuk Allah, tapi di dalam kesempatan tertentu, di dalam doanya dia menyimpang, dia beri ibadahnya untuk selain Allah. Ketika rumahnya terbakar misalnya, dia berteriak, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, padamkan api yang membakar rumah saya." Istighatsah. Atau dengan makna-makna yang semisal jemaah, dia menyerahkan doanya kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau dia berdoa melalui perantara. Nah, ini yang dimaksud dengan annal, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho yang seperti ini karena ini merupakan kesyirikan. Apalagi menyerahkan ibadah sepenuhnya untuk selain Allah. Lebih lagi tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrab, tidak kepada salah satu malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, wala nabiyyun mursal, dan tidak boleh juga kepada nabi yang diutus. Kepada dua makhluk yang mulia ini, malaikat, kita katakan misalnya malaikat yang paling mulia adalah Jibril, kemudian nabi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keduanya ini kita enggak boleh menyerahkan ibadah, apalagi kepada yang lainnya, apalagi kepada selain dua makhluk ini. Lebih lagi tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan di dalam agama kita. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa seorang pun bersama kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi berdoa kepada Allah, di sisi yang lain dia berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Dan al-masajid di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Jin ayat ke-18, ini ada dua penafsiran. Wa annal masajidah. Ya. Penafsiran yang pertama kata para ulama, al-masajid jamak dari masjid. Masjid ini seperti yang kita duduk ini masjid. Kalau satu masjid, masjidun. Dua masjid, masjidani. Banyak masjid, masajid. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua kata para ulama, al-masajid di dalam ayat ini maknanya adalah anggota sujud. Adalah anggota sujud. Diambil dari kalimat misjadun. Misjad itu adalah alat bersujud, anggota sujud. Dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki. Itu anggota sujud, ada 7. Iya. Misjadun, misjadani, jamaknya apa? Masajid. Loh kok sama?
Ya kata orang Arab seperti itu. Iya, orang Arab bilangnya seperti itu. Bagaimana membedakan? Itu sesuai dengan konteks kalimat. Sesuai dengan konteks sebuah kalimat. Baik. Ini poin yang kedua. Kesimpulannya poin yang kedua itu menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Kewajiban beribadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah.